Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hebat, saya teringat kutipan dari Bapak Ki Hajar Dewantara bahwasanya anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat menuntun tumbuhnya kodrat itu. Oleh karena itulah, sebagai seorang pendidik, maka kita perlu melakukan perubahan di dalam pembelajaran. Salah satunya dengan menggunakan metode pembelajaran berdiferensiasi. Perkenalkan, nama saya Osi Ana Prima MPD. Saya guru sosiologi di SMA Negeri 1 Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat. Pada kali ini saya akan membagikan video praktik baik terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi yang saya gabungkan dengan kompetensi pembelajaran sosial emosional dengan judul Mari Belajar Konflik Sosial yang Menyenangkan. Semoga video ini bisa memberikan manfaat untuk Bapak Ibu hebat semuanya. Selamat menyaksikan. SMA Negeri 1 Pasaman terletak di pusat kota Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat yang memiliki 30 rombel dengan jumlah murid sebanyak 1046 orang. Letak sekolah ini cukup strategis dan menjadi sekolah unggulan di Kabupaten Pasaman Barat. Sebelumnya, saya menggunakan metode yang tidak memperhatikan kebutuhan belajar murid. Hal ini saya lihat dari rendahnya motivasi murid sehingga mengakibatkan hasil belajar murid itu pun rendah. Selain hasil belajar yang rendah, murid juga memiliki sikap yang egois di mana mereka bisa saja berkonflik dikarenakan hal-hal kecil. Oleh karena itulah saya mengubah strategi pembelajaran saya menjadi pembelajaran berdiferensiasi berbasis kompetensi sosial emosional. Sebelum melaksanakan pembelajaran, saya melaksanakan tes gaya belajar melalui aplikasi Aku Pintar sehingga diperolehlah gaya belajar siswa tersebut menjadi audio, kemudian visual dan juga kinestetik. Setelah itu, saya melaksanakan asesmen diagnostik, kognitif, dan non-kognitif melalui aplikasi Quizizz. Berikut ini adalah praktik pembelajaran berdiferensiasi yang telah saya lakukan di kelas 11 F7 dan juga sudah diobservasi dan disupervisi oleh rekan sejawat dan unsur pimpinan. Nah, sebelum Ibu absen, ada yang punya masalah hari ini? Tidak ada? Di rumah tadi aman? Di jalan? Absensi. Setelah absensi, saya melakukan ice breaking untuk mengembalikan lagi semangat siswa. Kompetensi sosial emosional yang diharapkan adalah kesadaran sosial. Tepuk sore. Tepuk sore. Sekali lagi, tepuk pagi, tepuk siang, tepuk pagi, tepuk siang, tepuk siang, tepuk siang, tepuk sore. Setelah itu, saya memberikan tujuan pembelajaran terkait materi yang akan dipelajari pada hari ini. Kompetensi sosial emosional pada kegiatan ini adalah menumbuhkan kesadaran sosial. Peserta didik dapat mendeskripsikan pengertian konflik sosial. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat mendeskripsikan faktor penyebab konflik sosial. Oke, sebelum kita masuk ke materi, boleh dilihat dulu video ini. Ini silahkan diperhatikan dulu ya. Berjabat tangan. Pertanyaan pemantik. Kapan? Pagi. Kemudian sekolah. Kemudian apa lagi? Besoknya lagi kayak gitu lagi. Memberikan pemahaman materi, konsep konflik sosial, dan faktor penyebab konflik sosial. Bisa juga dikategorikan perselisihan, pertengkaran yang terjadi antara satu individu dengan individu lainnya. Ada juga individu, misalnya individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. Kalau antar individu dengan individu, misalnya konflik antara aku dan dia. Wah, konflik antara individu
Perbedaan individu yaitu perbedaan pendirian, perasaan, akan melahirkan bentrok atau konflik di antara individu. Contohnya konflik antara dua orang yang mempunyai pendirian yang berbeda. Sebelum melanjutkan pembelajaran, saya meminta kepada siswa untuk menghentikan sementara kegiatannya dan melaksanakan mindfulness dengan teknik stop. Setelah mindfulness, saya meminta siswa untuk berkelompok, yang mana sebelumnya saya sudah membagi kelompok berdasarkan hasil pemahaman asesmen diagnostik dan juga uji kompetensi awal materi. Setiap kelompok mendapatkan tugas yang berbeda-beda. Kompetensi sosial emosional yang diharapkan adalah keterampilan berelasi. Kegiatan ini termasuk diferensiasi proses. Setelah siswa melaksanakan tugas berkelompok, siswa pun menampilkan hasil kerja kelompok ke teman-teman kelasnya. Kompetensi sosial emosional yang diharapkan adalah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab dan termasuk diferensiasi produk. Setelah presentasi kelompok, saya memberikan penguatan terhadap materi yang masih belum dipahami. Apakah masih ada yang mengganjal dari pertanyaan-pertanyaan kawan-kawan yang tadi dari beberapa artikel yang sudah ada? Tidak ada? Setelah itu, saya melakukan uji pemahaman siswa melalui aplikasi Quizzes dengan menggunakan paper mode. Berikut yang bukan merupakan faktor penyebab konflik, silakan naikkan ke atas. Faktor penyebab konflik. Oke, sudah? Kita pindah lagi. Ini. Tunggu. Setelah kuis, saya bersama siswa menyimpulkan hasil pembelajaran hari ini. Dari pengertian konflik sosial tadi dan faktor penyebab konflik, adakah yang bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini? Nah, Ibu minta satu orang untuk bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini. Konflik sosial. Ya, ada yang bisa? Dari pembelajaran hari ini, kita lebih banyak mengetahui tentang konflik dari segi perbedaan sosial. Kemudian, saya meminta siswa untuk melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang telah dilakukan. Yang sudah dibuat oleh teman-temannya. Nah, ada tadi coba yang bisa masih tahu. Sekian video praktik baik pembelajaran berdiferensiasi yang telah saya lakukan. Semoga video ini bisa memberikan manfaat untuk Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Adalah programnya. Mari kita tingkatkan pembelajaran berdiferensiasi untuk mewujudkan pembelajaran bermakna.